Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rafikasya Al-Rashid. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penyarah gelombang penuh. Untuk kalian yang belum melihat video tentang penyarah gelombang setengah, bisa untuk mampir ke video saya sebelumnya. Di situ saya sudah menjelaskan tentang penyarah gelombang setengah. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang penyarah gelombang penuh. Sebelum masuk ke penyarah gelombang penuh ke rangkaiannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu penyarah gelombang penuh. Penyarah gelombang penuh atau full wave rectifier merupakan sistem penyarah gelombang yang dapat menyarahkan semua siklus gelombang baik pada fase positif maupun fase negatif. Secara umum, penyarah gelombang penuh dapat dilakukan atau dibuat dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan 2 buah dioda atau dengan menggunakan 4 buah dioda. Penyarah gelombang penuh dengan menggunakan 2 buah dioda dapat dilakukan pada transformator CT atau center tap. Sedangkan penyarah gelombang penuh dengan menggunakan 4 buah dioda dapat dilakukan pada transformator non-CT. Oke, kita langsung menuju ke rangkaian yang akan kita bahas. Di sini sudah tersaji rangkaiannya ya, menggunakan 2 buah dioda. Jadi trafonya itu jenis CT. Untuk rangkaian ini nanti kita juga memiliki berbagai percobaan. Ada 17 percobaan yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama yaitu saat switch B on, dan selanjutnya sampai yang ke-17 yaitu switch X on, saat switch 3 on, dan switch E on. Sebelumnya itu tabel VS dan VDC-nya itu masih kosong ya. Tapi di sini sudah saya isikan agar kalian dapat melihat isi dari VS dan VDC saat di percobaan 1 sampai di percobaan 17. Oke, langsung saja untuk kita masuk ke aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu aplikasi Proteus. Di aplikasi Proteus ini saya sudah merangkai. Rangkaiannya seperti gambar yang di tadi ya. Memiliki 2 buah dioda, trafo jenis CT, terus ada saklar-saklarnya juga, ada saklar atau switch, ada resistornya dan ada kapasitornya juga. Untuk percobaan yang pertama saya ingin lihat bagaimana sih bentuk gelombang jika di rangkaian ini itu tidak ada switch yang sedang terhubung atau pada posisi on. Mari kita lihat. Seperti yang kita lihat, gelombang yang didapat yaitu malah seperti itu ya, penyarah gelombang setengah ya. Coba kita switch B on. Nah, kalau ini sudah kita lihat kalau ini penyarah gelombang setengah. Kenapa kok bisa menyebutkan penyarah gelombang setengah? Karena pada saat ini, pada saat switch B on, hanya satu dioda saja yang terhubung. Karena dioda yang satu ini tidak terhubung, switch X-nya itu pada posisi switch-nya itu off, tidak terhubung ya, maka akan terbentuk gelombang penyarah setengah. Selanjutnya kita on-kan switch X. Dapat kita lihat kalau switch X on, maka gelombang penuh akan didapat dari hasil gelombang osiloskop. Bisa kita lihat kalau ini gelombang penuh ya, saling berdempetan memiliki puncak. Untuk percobaan selanjutnya kita menggunakan switch 1 yang ada kapasitornya ini ya, 100 mikrofarad, dan switch A kita on-kan juga. Akan membentuk gelombang seperti ini. Gelombangnya masih ada naik turunnya. Coba kalau switch B masih sama dengan switch A ya, masih ada naik turunnya. Kalau switch C, nah di switch C sudah mendekati garis lurus, dan ini bisa dikatakan ini garis lurus. Switch D masih sama dengan switch C, yaitu garis lurus, dan switch E pun juga akan sama, yaitu garis lurus.
Selanjutnya kita ganti switch satunya dengan switch 2 dengan kapasitor 470 mikrofarad dan switch A kita on-kan. Kalau saat switch 2 dan switch A on, maka gelombangnya akan yang bawah ini akan mendekati garis lurus. Ada puncak, ada naik turunnya sedikit ya. Tapi ini hampir mendekati garis lurus. Kalau kita ke switch B masih sama ya, masih terlihat naik turun walaupun sedikit ya persentase kelihatannya. Kalau switch C, nah di switch C mulai menjadi garis lurus. Kalau switch D mungkin akan menjadi garis lurus juga. Nah, benar kan? Dan switch E pun juga akan menjadi garis lurus. Selanjutnya kita ganti switch-nya itu ke switch 3. Dan kita akan menggunakan resistor di switch A. Bisa kita lihat kalau ini gelombangnya juga naik turun walaupun sedikit ya. Selanjutnya kita ganti ke switch B. Switch B pun juga sama, masih terlihat sedikit. Dan di switch C pasti akan menjadi garis lurus. Nah, benar kan? Selanjutnya kita ke switch D. Switch D pun masih sama. Dan ke switch E. Nah, switch E pun juga sama. Kalau ini menjadi garis lurus. Dari hasil percobaan yang sudah saya lakukan ini dapat disimpulkan kalau semakin besar kapasitansi yang dimiliki oleh kapasitor, maka akan semakin kecil ripple yang akan dihasilkan. Contohnya tadi ya, dari tiga switch ini di on-kan, maka di antara switch C dan switch D dan switch E di on-kan akan menjadi garis lurus karena semakin besar kapasitasnya. Selanjutnya, kalau ditanya untuk lebih baik mana, penyarah gelombang penuh atau penyarah gelombang setengah, kalau diberi pertanyaan seperti itu, sebenarnya setiap pilihan itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Di penyarah gelombang setengah menggunakan satu dioda saja, dan di penyarah gelombang penuh menggunakan 2 buah dioda atau bisa menggunakan 4 buah dioda. Kalau pertanyaan seperti itu berarti kita juga harus dapat memilih ya. Kalau menurut saya penyarah gelombang penuh itu lebih baik daripada penyarah gelombang setengah, karena penyarah gelombang penuh memiliki ripple gelombang yang lebih kecil daripada penyarah gelombang setengah. Sudah dapat kita lihat di percobaan yang kita lakukan tadi ya. Kalau penyarah gelombang penuh ini ya, ripple-nya akan lebih kecil. Kalau penyarah gelombang setengah itu nanti bentuknya seperti ini. Kita ulangi lagi ya. Nah, ini penyarah gelombang setengah. Ripple yang dihasilkan malah sedikit sekali. Jadi, output yang dihasilkan penyarah gelombang penuh itu lebih stabil daripada penyarah gelombang setengah. Bisa dikatakan penyarah gelombang penuh itu lebih efisien ketimbang penyarah gelombang setengah. Selanjutnya, fungsi dari kapasitor C. Fungsi dari kapasitor C adalah sebagai filter. Di rangkaian ini itu kan sudah dilihat ya kalau sebagai filter ya. Filter sendiri itu berfungsi untuk mengurangi nilai faktor riak atau ripple faktor, sehingga arus yang dihasilkan mendekati sebuah garis lurus. Selain itu, kapasitor juga berfungsi sebagai penyimpan energi listrik ketika terhubung dengan charging circuit. Selanjutnya, bagaimana sih kerja kapasitor itu? Cara kerja kapasitor adalah dengan mengalirkan elektron menuju kapasitor. Sifat kapasitor yang dapat menyimpan muatan digunakan sebagai tempat untuk mengalirkan elektron tersebut. Pada saat kapasitor telah terisi penuh, maka tegangan akan mengalami perubahan. Kemudian akan keluar dari sebuah kapasitor dan mengalir menuju rangkaian yang membutuhkannya. Dengan begitu, kapasitor akan membangkitkan suatu rangkaian.
Dan selanjutnya, jika dalam rangkaian penyarah gelombang ini, kapasitasi yang lebih baik merupakan kapasitasi yang lebih besar. Karena semakin besar kapasitasi, maka akan semakin kecil tegangan ripple-nya. Semakin besar tegangan outputnya pada dioda serta gelombangnya semakin stabil mendekati garis lurus dan akan menjadi efisien. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video percobaan kali ini. Jika ada kesalahan kata atau ada kesalahan percobaan yang telah saya lakukan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar dan saya akan mencoba untuk memperbaikinya dari waktu ke waktu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.